Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Sagittarius. Tema kita kali ini adalah Aku Merindu. Wow, ada energi yang sangat luar biasa saya rasakan ya dari kalian Sagitarius. Ini terkhusus untuk Sagitarius ya, bisa juga energinya terbolak-terbalik. Tetapi di sini saya merasakan energi kerinduan dari Sagitarius yang paling dominan ya. Jadi kalau mungkin ini kamu merasa bahwa kayaknya tidak deh Kak Ica, saya nggak rindu deh. Ya udah, berarti ini energi bukan untuk kamu ya. Ataupun mungkin ini energi kebalikan dari pasanganmu ya, bukan dirimu tapi dari pasanganmu yang merindukan akan Sagitarius ya. Oke, tetapi sebelumnya jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Ya, dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi. Sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi, bisa menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist. Semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu, Sagittarius. Berikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi dari Sagittarius ya. Sagittarius, aku merindu. Wow, apakah dirimu yang merindukannya atau dirinya merindukanmu? Ya, ini energinya bisa terbolak-terbalik. Jadi kamu menyesuaikan saja sesuai dengan yang kamu rasakan. Oke, di sini di kartu pertama ada Seven of Swords. Ini ada yang pergi meninggalkan dengan luka hati yang sangat mendalam. Saya mengambil dari sisi Sagittarius ya. Karena saya merasakan di sini energinya paling dominan Sagittarius. Dimana Sagittarius itu merasa bahwa oke, saya mengalah aja. Oke, saya pergi aja. Dimana di satu sisi Sagittarius merasa sayang, tetapi di satu sisi lain Sagittarius merasa tertekan dengan hubungan ini yang begitu rumit, yang begitu menyiksa. Seolah-olah oke, saya akan move on, tetapi gak bisa move on. Kembali lagi mengingatnya ya. Bingung apa yang harus dilakukan. Serasa kok saya gak bisa move on dari dia. Ada yang bertanya kemarin ya. Beberapa hari lalu saya jarang reading ya, karena memang personal reading banyak. Jadi ya saya harus bisa membagi waktu. Ternyata nggak bisa, waktunya padat sekali. Jadi kalau kalian tanya, Kak Ica kok jarang-jarang upload? Ya kemarin di 2 minggu lalu saya sakit, terus drop ya karena energi ya. Terus kemarin juga padat ya. Personal reading itu pun saya drop karena personal reading juga, karena energinya berat-berat. Nah ini salah satu di Sagittarius, energi kamu berat. Kenapa? Karena kamu yang menimbulkan itu untuk dirimu. Beban itu muncul karena dirimu sendiri ya. Kamu membawa luka di masa lalu untuk diberikan ke dalam masa depanmu. Atau saat ini kamu merasa bahwa kok hidup saya begini-begini, kayak nggak ada perubahan. Saya sudah mulai move on, tetapi selalu saja gagal dengan yang lain. Selalu saja memikirkan atau kembali lagi dengan orang itu, ataupun saya nggak bisa melupakannya. Itu karena kamu masih melekat. Di kartu kedua di sini Queen of Swords. Raihlah impianmu. Jangan karena dia impianmu hilang gitu. Contoh ya, kamu mager kan, aktivitas kamu nggak jalan. Contohnya, saya sedih berkepanjangan Kak Ica. Jadi
untuk kerja nggak konsentrasi. Ya memang seperti gitu kan. Kalau kita ada masalah, kita nggak akan mood untuk kerja. Pikiran kita nggak akan konsentrasi, nggak bisa fresh untuk berpikir, nggak bisa, badan tuh serasa sakit gitu. Jadi saya menyerap energi kalian yang kemarin-kemarin punya masalah, ya akhirnya saya drop. Nah itu, makanya itu kenapa personal reading berbayar. Karena ya bicara energi ini tidak seperti cuman langsung jreng gitu aja. Itu pun saya kasih tarif itu paling murah loh dibandingkan orang-orang lain. Untuk apa? Perlindungan pada diriku. Dan juga Speedy WiFi IndiHome itu tidak gratis. Jadi kalau dibilang jasa saya kamu datang ke rumah saya, ya mungkin saya kasih kamu gratis kalau energinya tidak ada yang aneh-aneh ya. Tetapi kalau energinya banyak yang wow, sangat-sangat luar biasa, kalian ada di vibrasi bawah, energinya berat, ya otomatis berbayar. Di sini semesta mau sampaikan kepada kamu, jadilah dirimu apa adanya, mencintai dirimu. Bukan kamu berharap dia mencintaimu. Kamu harus bangkit, kamu harus bisa menahan nafsumu untuk memilikinya, ya. Ataupun juga harus bisa melawan pikiranmu di mana kamu selalu berpikir bahwa dirimu itu tidak layak, tidak pantas. Kok hidup saya begini-begini terus, Kak Ica? Ya karena kamu merasa bahwa dirimu tidak pantas. Tidak dipantas dicintai, tidak pantas bahagia, tidak pantas mendampinginya, tidak pantas bisa mendapatkan orang lain lebih dari dirinya. Sehingga apa? Kamu fokusnya pada dirinya saja. Padahal sebenarnya mungkin kamu bisa mendapatkan orang yang lebih baik dari dirinya. Tetapi apa? Karena kamu gak move on. Jadi kamu tuh seolah-olah dirinya yang sudah paling benar, paling baik, yang paling setia, padahal belum tentu setia. Ya mungkin setiap tikungan ada, ya. Jadi semesta mau sampaikan kepada kamu, jangan terlalu fokus pada hal negatif. Kenapa kita mau memimpikan, menginginkan orang-orang jahat masuk dalam hidup kita? Kak Ica, dia gak jahat, Kak Ica, dia baik sama saya merasa bersalah karena sudah mengkhianati dia. Kalau kamu yang bersalah, berarti semesta kasih teguran bahwa kamu harus berbuat baik. Kalau kamu jodoh, nanti suatu saat pasti akan kembali. Kalau tidak, berarti kamu akan menemukan orang yang baik, yang sama seperti dirimu, yang bisa menghargai dirimu, menyayangi dirimu, mencintai dirimu. Sekarang perbaiki hidupmu. Tapi kalau seandainya kamu sudah baik dan dia yang jahat, ya berarti semesta mau melindungimu dari dirinya yang jahat, gitu. Ya, maaf berisik ya, anak saya ada bermain ya. Kenapa kita harus berfokus pada orang jahat? Kita berfokus pada orang-orang baik gitu, terutama diri kita, untuk kebaikan kita. Tuh, that. Ya, kamu berfokus untuk menyakiti dirimu sendiri. That ini kan ibaratkan mati ya. Jadi seolah-olah kamu tuh hidup tapi perasa kamu tuh mati gitu. Karena apa? Terlalu fokus pada dirinya. Ini kita bicara merindu nih kan, itu dari jiwa kita, dari hati kita, yang mana sebenarnya ya kalau memang kamu merindukan dia, ya kamu datang kepada dia. Tapi kalau dia tidak menginginkan kamu, berarti rindu kamu itu tidak pantas untuknya. Karena kita bicara rindu harus sama-sama saling merindukan. Bukan satu rindu, satu santai-santai baik, atau satu tidak merindukanmu. Itu berarti dirimu yang terlalu baper. Akhirnya ya ibaratkan kalau dibilang kita itu terjerumus dalam pikiran kita sendiri, ya. Karena kita terlalu gak memakai logika, akhirnya hati kita yang tersakiti karena perbuatan kita. Kasihan dirimu, kasihan jiwamu, kasihan tubuhmu. Kita kalau mager itu kan gak mau gerak, stres, bahkan mungkin sakit kepala, flu. Kasihan tubuhmu kan. Jadi mari sama-sama, jiwamu, ragamu, pikiranmu itu sinkron. Kalau mau ke kiri ya ke kiri, ke kanan ke kanan. Ya. Ya, maaf ya berisik ya. Orang rumah lagi rame soalnya.
Ya, jadi seperti gitu. Itu yang ingin semesta sampaikan kepadamu supaya hidupmu jauh lebih baik tuh. Saya lihat Sagitarius itu lagi banyak hutang ya. Ataupun mungkin kondisinya kalau nggak ada hutang ya beban hidup banyak tuh. Ya, nggak beres-beres. Kenapa? Karena energi kamu di vibrasi bawah. Semesta mau sampaikan supaya kamu bisa bahagia, uang kamu itu, hutang-hutang kamu tuh diselesaikan. Nggak usah terlalu mau fokus pada orang lain. Kamu tuh kadang-kadang membahagiakan orang lain, membelikan ini, membelikan itu, dirimu sendiri kamu nggak belikan. Ya, jadi untuk membahagiakan diri dulu deh. Nggak usah rindu-rindu orang yang tidak merindukanmu. Ini konteksnya beda ya, kalau kita bicara merindu orang yang memang betul-betul sayang sama kita dengan merindu orang yang kondisinya tidak sayang sama kita atau pergi meninggalkan kita, di mana di situ ada pengkhianatan. Jadi harus bisa dibedakan. Dan di sini konteks energi yang saya ambil dari Sagittarius adalah Sagittarius berharap pada orang-orang yang salah. Ya. Makanya semesta mau sampaikan kepada kamu di sini ada Nine of Pentacles, King of Pentacles, The Empress, Queen of Pentacles, dan Ten of Swords. Dimana rubah pandanganmu bahwa kamu itu berharga, kamu itu cantik, kamu itu ganteng, kamu itu orang spesial. Kamu bisa mendapatkan orang yang lebih baik, orang yang ya sesuai dengan impianmu. Jangan berpikir bahwa wah, kok saya dapatnya laki-laki jelek semua ya, kok saya dapat perempuan matre semua ya. Ya itu yang datang. Kenapa? Doamu, pikiranmu kan sesuai dengan doamu. Pikiran itu adalah doa loh yang kamu minta. Jadi semesta kabulkan, kamu bingung lagi. Makanya jangan berpikir negatif. Apa yang kamu inginkan itu yang dipikirkan aja. Karena apa yang kamu ucapkan doa, apa yang kamu pikirkan itu adalah doa. Ya. Dan sekarang fokuslah pada dirimu, pencapaianmu, cita-citamu. Jangan berfokus pada orang lain. Pada saat kamu sudah punya duit, kamu lebih membahagiakan orang lain, dirimu korban. Pada saat kamu sudah tidak punya duit, mereka pergi, kamu merana. Dimana kamu merasa, oh saya sudah pernah menolong kamu kan, kamu nolong saya dong pada saat saya susah. Nggak ada. Akhirnya kamu marah, kamu merasa hidup ini tidak adil. Mereka nggak minta kok, kamu yang terlalu sok baik. Makanya saya bilang di sini jangan terlalu baik. Baik boleh, tapi jangan terlalu baik. Ya. Bodoh boleh, tapi jangan goblok gitu. Bodoh itu kan ibaratkan kita nggak tahu memang ya. Kita mau belajar pasti tahu gitu. Kalau kita jadi orang bodoh karena masih ada niat untuk mau belajar. Tapi kalau dibilang goblok ini udah diajar-ajar berapa kali ya tetap gitu aja. Dan kondisinya nih Sagittarius ini dalam tanda kutip di kondisi orang goblok. Maaf, saya bukan bicarain, tapi ini yang terjadi. Sagittarius sudah tahu ini salah dan ini orang ini tidak benar. Tapi kenapa saya tetap harus bersama dirinya? Nah itu. Masih mau menanti dirinya itu. Contohnya dia sudah mempunyai pasangan, dia sudah punya istri atau suami, masih mau. Saya karena cinta kak, itu nafsu. Ya. Ya, jadi jangan terlalu berpikir pada orang lain, pikirlah pada dirimu dulu. Karena kalau dirimu beres, pasti orang lain kamu bisa membantunya juga baik gitu. Tapi kalau dirimu nggak beres, ya bagaimana kamu bisa membantu orang maksimal? Nggak bisa. Ya. Apalagi di sini ada luka batin. Pengkhianatan, kamu menemaninya dari nol. Habis itu, pada saat dia sudah jaya, bisa berdiri di atas kakinya sendiri, dia pergi menikah dengan yang lain. Ya nggak usah ditangisi. Kecewa oke. Tapi ya sudah, berikan aja doa yang terbaik buat dirinya. Kenapa? Ya berarti tugasmu sudah selesai, membimbing dia sampai up. Itu kan juga, apa ya kalau dibilang, anggap saja kita bersedekah. Bersedekah dalam waktu, tenaga, duit. Suatu saat, kamu akan bisa mendapatkan orang yang lebih up. Kaisyah, tapi saya nggak terima. Ya harus terima dengan takdir. Karena pilihan. Takdirmu itu adalah pilihanmu. Ada yang bilang takdir itu di tangan Tuhan. Nggak ada. Takdir itu adalah pilihanmu. Dari pilihanmu membentuk takdirmu. Makanya harus bijaksana, harus tegas. Kalau kamu pelin-pelan ya begitu juga. Nasibmu pelin-pelan, mau ke kiri ke kanan nggak jelas.
Sama dengan kebahagiaan, itu adalah pilihanmu. Kamu bersamanya ya berjuanglah bersama, bukan berjuang sendiri. Kalau mau berbahagia, karena kita bicara 2 orang atau lebih, tim. Sagitarius itu kan kadang-kadang jual mahal, seolah-olah tidak membutuhkan, padahal dia butuh. Harus jujur pada diri sendiri bahwa saya sayang kamu, saya cinta kamu. Tetapi kalau seandainya kamu sudah memberikan kasih sayang dan cinta kasih, tetapi dia memang tidak membalasnya, berarti memang dia tidak tulus untukmu. Kenapa kamu harus menangisi dia? Kenapa harus kamu berharap untuk dia kembali? Berarti kamu mengizinkan dirimu kalau dia kembali untuk disakiti lagi, untuk dihianati lagi. Kayaknya saya yakin pasti dia akan berubah. Ya, memang orang pasti akan berubah, tetapi bukan dirimu yang mau merubah dia, tapi dari dirinya sendiri yang mau berubah. Mungkin dia akan mendapatkan teguran dari semesta baru dia berubah, ataukah bagaimana? Dan itu perlu penantian, dan penantian itu tidak cepat, pasti perlu proses. Nah itu kembali pada dan dirimu lagi, karena itu keputusanmu. Oh saya mau menunggu, oke silahkan. Di sini saya bukan suruh kamu berpisah atau saya suruh kamu balikan, no. Saya di sini cuma memberikan edukasi kepada kalian supaya mental kamu itu lebih up, untuk bisa lebih mencintai diri sendiri dulu sebelum mencintai orang lain. Kita sembuh, kita pasti bisa membantu orang. Kalau kita terkapar ya di rumah sakit, bagaimana kita mau membantu orang? Nggak bisa, diri kita sendiri aja nggak beres. Nah ini yang kondisinya saat dirimu gitu, seolah-olah kamu tuh udah sakit di opname, tetapi masih memikirkan orang di sana, memberikan kebaikan, rasa kasihannya tinggi, nggak enakan. Padahal dirimu aja nggak beres gitu, dirimu aja itu belum sembuh. Sembuhkan dulu dirimu. Macam contoh ya, di sini saya merasakan energinya. Saya mau penggantinya Kak Ica, supaya saya harus move on, tapi harus ada penggantinya. Bagaimana kamu bisa mempunyai penggantinya yang setara dengannya atau lebih dari dirinya kalau kamu belum berdamai dengan masa lalumu? Ujung-ujungnya 2-3 bulan putus, akhirnya kamu sakit hati lagi. Kenapa? Karena belum berdamai dengan masa lalu. Dan itu nanti energinya dia bisa rasakan bahwa saya hanya dipermainkan, saya hanya dijadikan sebagai pelampiasan, ataupun mungkin kondisinya kamu tidak menginginkan saya 100%. Kenapa? Karena kamu belum berdamai dengan masa lalu. Entah trauma itu akan ada dalam hubungan kalian, ataupun mungkin kondisinya ya kamu lebih cuek. Karena Sagitarius itu orangnya cuek. Mau dilayani, ya, mau Sagitarius tuh baik, tetapi baiknya itu dalam artian nggak romantis gitu. Terlalu perkasa mungkin ya. Terlalu mandiri. Padahal sebenarnya dalam hubungan harus manja. Itu sebenarnya kalau kita bicara ke kasih sayang ya, nanti kamu bisa secara personal reading supaya hubungan kamu itu lebih awet ya, nanti bisa hubungi saya di WA. Tetapi kalau kita bicara merindumu saat ini nih, sangat disayangkan kalau Sagitarius hanya memberikan atau berfokus pada orang yang salah, itu aja. Karena energinya saat ini seperti gitu. Makanya saya memberikan wejangan kepada kalian, pesan semesta ya, supaya kamu jangan terjatuh dalam jurang yang sama gitu, dan berkali-kali tersakiti karena orang yang sama gitu. Berarti kan orangnya bodoh. Ya, kita jatuh sekali udah tahu bahwa orang itu di situ ada jurang. Besok ya jangan lewat di situ lagi. Ini kan tidak. Jatuh lagi, besok udah naik lagi, besok jatuh lagi. Itu kan berarti bodoh. Bodoh atau goblok itu ya. Artinya ya kalau yang tadi saya bilang ya, bodoh itu kan berarti tahu bahwa saya belajar. Oke, karena saya tidak tahu, saya jatuh gitu. Berarti besok saya harus mencari jalan alternatif lainnya supaya saya tidak jatuh ke dalam jurang. Nah, itu berarti kan orang dari bodoh menjadi pintar kan, karena mau belajar. Nah, ini orang yang mau belajar gitu. Tetapi yang Sagitarius kondisinya saat ini ya tetap aja di situ. Bingung juga mengambil keputusan, akhirnya ya maju mundur nggak jelas, nggak maju. Handphone aja itu sudah jadi handphone pintar ya, Android tuh sudah jadi Android yang canggih. Sekarang sudah yang sekarang lagi booming itu ya. Terus dirimu begitu aja, harus upgrade.
Upgrade dalam apa? Dalam pola pikir. Supaya hidupmu jauh lebih baik. Jangan berharap pada orang yang menyakiti kita. Nggak usah berharap-berharap. Kamu berharap pada manusia ngapain? Berharaplah pada Tuhan. Karena Tuhan yang memberikan semuanya untukmu. Berharaplah pada Dia, banyak doa. Ya. Dan jangan pernah menyia-nyiakan hidupmu, waktumu untuk orang yang salah. Itu aja. Ya. Oke, itu yang bisa saya readingkan ya. Jadi di sini saya cuma memberikan edukasi, pesan semesta untukmu, di mana kamu harus bisa lebih up ya. Saya tidak bilang menarik energinya lagi ya, karena kondisinya berat sekali ya, dan kondisi saya juga masih belum fit ya. Nanti saya sakit lagi. Nanti saya bukan sakit sih, maksudnya kayak capek gitu ya, kayak macam aduh gimana gitu. Jadi untuk menarik energi nanti ya, besok kalau saya sudah fit, saya di sini cuma memberikan kisi-kisi bahwa kamu sekarang kondisinya tidak baik-baik saja, dan ini yang harus kamu lakukan, yaitu mencintai diri sendiri dulu, menyayangi diri sendiri, maafkan diri sendiri, baru kamu bisa ke jenjang berikut, entah kamu membuka hati ataupun yang lainnya, supaya hidup kamu jauh lebih baik ke depannya ya. Oke, itu yang bisa saya readingkan untukmu Sagittarius. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye bye.